Di tengah Samudra Hindia, tersembunyi sebuah pulau kecil yang hampir tak tersentuh dunia luar, Pulau Bajuni. Pulau ini bukan sekadar titik di peta, tapi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di Afrika Timur. Sejak zaman dulu, ombak yang menggulung di sekelilingnya seakan menjadi pelindung bagi tradisi yang tetap terjaga. Masyarakat Bajuni adalah keturunan pelaut dan pedagang Muslim yang telah mendiami pulau ini selama berabad-abad. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hidup dengan laut, mengarungi ombak dengan perahu tradisional mereka, dhows, yang membawa mereka melintasi lautan untuk berdagang dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun, ada sesuatu yang unik tentang pulau ini. Pulau Bajuni dihuni oleh 100% Muslim. Dari generasi ke generasi, Islam menjadi fondasi yang kokoh, membentuk cara hidup, adat, dan keyakinan mereka. Tapi bagaimana mungkin sebuah pulau kecil di Samudra Hindia bisa mempertahankan Islam selama berabad-abad? Kisah ini dimulai ratusan tahun yang lalu, saat para pelaut Arab dan Persia pertama kali menginjakkan kaki di pantai berpasir putih Bajuni. Mereka membawa serta bukan hanya barang dagangan, tapi juga agama yang akan mengakar kuat di tanah ini. Malam di Bajuni dipenuhi dengan suara adzan yang menggema di udara. Masjid-masjid kecil berdiri kokoh di antara rumah-rumah sederhana. Anak-anak menghafal Al-Quran di bawah cahaya rembulan, sementara para tetua berkisah tentang masa lalu mereka, tentang leluhur yang datang dari jauh, membawa ajaran Islam yang tetap mereka pegang teguh hingga hari ini. Namun, bukan berarti pulau ini tak menghadapi tantangan. Perubahan zaman, konflik, dan pengaruh luar mengancam keberlangsungan tradisi mereka. Tapi masyarakat Bajuni tetap bertahan. Mereka memiliki kisah-kisah perjuangan yang belum pernah didengar dunia. Dan dalam kisah ini, kita akan menyelami bagaimana mereka menjaga warisan mereka, warisan Islam yang tak tergoyahkan. Sejarah Bajuni tidak bisa dilepaskan dari lautan. Sejak abad ke-9, pelaut Muslim telah menjelajahi Samudra Hindia, membawa Islam ke berbagai penjuru Afrika Timur. Mereka datang dengan kapal layar, dipandu oleh bintang-bintang di langit, membawa ajaran yang akan menjadi napas kehidupan masyarakat Bajuni. Para pedagang Arab dan Persia bukan hanya membawa sutra dan rempah-rempah, tetapi juga Al-Quran dan kisah-kisah Rasulullah. Disinilah Islam mulai berakar. Penduduk lokal yang awalnya hanya mengenal kehidupan laut, mulai menerima ajaran baru ini dengan hati terbuka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Persaingan antar pedagang, ancaman dari bajak laut, hingga konflik dengan kerajaan-kerajaan besar menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi meski dunia terus berubah, satu hal tetap sama. Bajuni tetap Islam. Masjid pertama di Bajuni dibangun dengan tangan mereka sendiri. Dengan batu karang yang diambil dari laut, mereka mendirikan tempat ibadah yang hingga kini masih berdiri. Azan pertama yang dikumandangkan di sana menjadi pertanda awal sebuah babak baru. Di tengah ancaman dari bangsa asing yang ingin menguasai jalur perdagangan, masyarakat Bajuni memilih untuk bertahan dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak membangun benteng atau mengangkat senjata. Mereka bertahan dengan iman dan keteguhan hati. Kisah para pelaut Muslim ini bukan hanya cerita masa lalu. Hingga kini, keturunan mereka masih melaut dengan cara yang sama. Mereka masih menggunakan dhows, masih membaca Al-Quran di atas kapal mereka, dan masih mengajarkan anak-anak mereka tentang Islam seperti leluhur mereka dulu. Namun, sebuah ancaman baru mulai muncul. Dunia modern semakin mendekat, dan Bajuni menghadapi dilema besar. Akankah mereka bisa terus menjaga warisan mereka, ataukah ombak zaman akan menelan mereka? Pada abad ke-17, kerajaan-kerajaan besar di Afrika Timur mulai memperhatikan Pulau Bajuni sebagai titik strategis dalam jalur perdagangan. Namun perubahan besar datang ketika kekuatan kolonial Eropa mulai menjajah wilayah ini. Portugis dan Belanda mengincar kawasan pesisir untuk menguasai rute rempah-rempah, dan Bajuni pun menjadi salah satu sasaran mereka. Namun, meski berada di tengah kekuatan kolonial, masyarakat Bajuni tidak pernah meninggalkan ajaran Islam. Mereka terus mempertahankan warisan budaya mereka melalui perlawanan damai dengan menjaga tradisi dan ibadah mereka. Masjid yang dibangun oleh para leluhur mereka menjadi simbol ketahanan, dan mereka terus mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya iman. Selama masa penjajahan, Bajuni tetap menjadi komunitas yang tidak hanya mempertahankan keyakinan Islam, tetapi juga budaya mereka. Di tengah tekanan dari dunia luar, mereka mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, persatuan, dan ketabahan kepada generasi muda mereka. Namun kebijakan kolonial yang semakin menekan semakin mengancam identitas mereka.
Kolonialis mencoba memaksakan bahasa dan budaya mereka kepada penduduk Bajuni, bahkan menggantikan sistem pendidikan dengan model barat. Namun, meskipun dihadapkan pada tantangan besar, masyarakat Bajuni tidak mudah menyerah. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan cara hidup yang telah mereka warisi selama ratusan tahun. Salah satu cara mereka bertahan adalah dengan mengadakan pertemuan komunitas secara rahasia, di mana para tetua mengajarkan sejarah dan agama mereka. Bahkan ketika dihadapkan pada ancaman besar, mereka tetap berpegang pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh leluhur mereka. Dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, Bajuni bertahan. Mereka menghadapi segala macam rintangan dan tetap mempertahankan keislaman mereka meski di tengah penjajahan dan tekanan dunia luar. Memasuki abad ke-20, Bajuni mengalami perubahan besar dengan masuknya pengaruh modernisasi dan globalisasi. Dunia yang semakin terhubung membawa tantangan baru bagi pulau kecil ini. Pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan pengaruh budaya global mulai mempengaruhi pola hidup mereka. Namun, meskipun dunia semakin modern, masyarakat Bajuni tetap menjaga tradisi Islam mereka. Mereka tidak terjebak dalam arus perubahan yang cepat. Justru mereka mampu memadukan nilai-nilai tradisional mereka dengan dunia yang semakin berkembang. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan berubah, Bajuni memilih untuk tetap tenang, seperti laut yang tenang di sekitar pulau mereka. Mereka menjaga tradisi yang sudah ada, namun tetap membuka diri terhadap kemajuan yang membawa manfaat. Namun, tidak semua orang setuju dengan cara hidup mereka. Beberapa generasi muda merasa terjebak antara dua dunia. Dunia tradisional yang mereka warisi dan dunia modern yang mereka lihat di luar sana. Ada yang mulai mempertanyakan nilai-nilai lama dan mulai tertarik dengan pengaruh luar yang semakin besar. Ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat Bajuni, di mana tradisi dan modernitas saling berbenturan. Namun, dalam ketegangan ini, masyarakat Bajuni berusaha mencari jalan tengah. Mereka tidak ingin melepaskan tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas mereka, tetapi juga tidak ingin tertinggal dalam dunia yang terus berubah. Di tengah perdebatan ini, para tetua Bajuni berusaha mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga agama dan budaya mereka agar tidak tergerus oleh zaman. Mereka menyadari bahwa hanya dengan menjaga kedua aspek tersebut, Bajuni dapat bertahan sebagai komunitas Muslim yang unik. Saat generasi muda Bajuni mulai memasuki dunia pendidikan dan globalisasi dengan teknologi yang semakin maju, mereka menemukan tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Terpapar dengan budaya luar melalui media sosial dan teknologi, banyak dari mereka yang mulai merasa bahwa budaya Bajuni terasa ketinggalan zaman. Namun, ada juga yang tetap teguh memegang nilai-nilai Islam yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka menyadari bahwa, meskipun dunia berubah, mereka tetap memiliki akar yang kuat di pulau ini. Perjuangan generasi muda Bajuni bukan hanya tentang mempertahankan budaya mereka, tetapi juga tentang menjaga hubungan mereka dengan Allah. Dalam dunia yang semakin terhubung, mereka berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar, walaupun banyak godaan dan tantangan yang datang. Di sisi lain, beberapa generasi muda merasa bahwa untuk berkembang, mereka perlu keluar dari pulau kecil ini untuk mencari kesempatan di dunia yang lebih luas. Namun, keteguhan mereka pada ajaran Islam tetap menjadi pegangan yang kuat. Saat dunia semakin terhubung, Pulau Bajuni berdiri di persimpangan antara tradisi yang kokoh dan modernitas yang terus menggulung seperti ombak. Generasi muda yang kini terpapar dengan teknologi dan dunia luar mulai bertanya-tanya, apakah mereka bisa menjaga warisan Islam yang telah ada selama ratusan tahun tanpa kehilangan diri mereka di tengah globalisasi yang begitu cepat. Banyak dari mereka yang mulai berjuang dengan dilema berat. Apakah mereka harus mengikuti arus zaman, membuka diri dengan lebih banyak pengaruh luar, atau tetap mempertahankan cara hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka? Ada yang merasa terjepit di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia tradisional yang penuh dengan nilai luhur, dan dunia digital yang menghidangkan segalanya dalam sekejap mata. Namun, di tengah kegelisahan ini, muncul pemikiran-pemikiran baru dari kalangan generasi muda Bajuni. Beberapa dari mereka percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi, mereka dapat membawa lebih banyak manfaat bagi komunitas sambil tetap menjaga akar budaya mereka. Mereka mulai membuat konten yang mengangkat kisah pulau mereka, berbagi tentang kehidupan Islami mereka yang kuat, dan bahkan mengedukasi dunia luar tentang kebesaran Islam di pulau kecil ini. Namun, perjuangan untuk menjaga warisan bukanlah hal yang mudah. Ada mereka yang merasa bahwa mengadaptasi dunia luar hanya akan menggerus nilai-nilai yang telah menjadi pegangan hidup mereka selama ini.
Mereka khawatir bahwa dalam proses melangkah ke dunia modern, mereka akan kehilangan identitas Bajuni yang telah berakar sejak ratusan tahun silam. Saat ketegangan antara tradisi dan modernitas semakin memuncak, sebuah pertemuan penting diadakan di pulau itu. Para tetua Bajuni bersama dengan generasi muda berkumpul dalam suatu musyawarah yang menentukan masa depan pulau ini. Akankah mereka tetap bertahan dengan cara hidup lama yang sederhana dan penuh kedamaian? Atau akankah mereka menyesuaikan diri dengan dunia yang bergerak cepat di luar sana? Malam itu, di bawah langit berbintang yang menjadi saksi bisu sejarah panjang Bajuni, para tetua dengan bijak mengingatkan generasi muda mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan. Islam adalah identitas kita, dan identitas kita adalah kekuatan kita, kata seorang tetua dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Kita tidak perlu melawan perubahan, tapi kita harus tetap menjaga apa yang membuat kita unik. Dalam pertemuan itu, lahirlah suatu kesepakatan. Pulau Bajuni akan tetap menjadi komunitas yang menjaga warisan Islam, namun dengan keterbukaan terhadap dunia yang semakin maju. Mereka tidak akan meninggalkan apa yang telah dibangun oleh para leluhur mereka, tetapi mereka juga akan terus bergerak maju, menggali potensi baru untuk menjaga tradisi mereka tetap relevan di dunia yang semakin global. Namun, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah mereka bisa bertahan dengan cara ini? Atau akankah dunia luar yang begitu cepat berubah akan menarik mereka ke dalam arusnya yang tak terhindarkan?